Shalom, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mau sedikit berbagi dari apa yang saya baca di buku Generasi Penuh Hasrat babnya yang pertama, karya dari Grant Skeldon. Di babnya yang pertama, Grant Skeldon menuliskan bahwa ketika dirinya menyerahkan hidupnya kepada Kristus, ada seorang temannya yang mengundangnya untuk dimuridkan. Dan pemuridan yang dilakukan oleh Grant Skeldon dan temannya ini bukan hanya sekadar bertemu tiap minggu, lalu di dalam 1 atau 2 jam membaca Alkitab, sharing, dan berdoa, lalu selesai begitu saja. Tetapi di sini temannya yang memuridkan Grant Skeldon itu memberikan hidupnya untuk dilihat oleh Grant Skeldon. Temannya mengundang Grant Skeldon untuk melihat bagaimana dirinya mengikuti Kristus. Dan di sini Grant Skeldon melihat bahwa temannya ini bukanlah teman yang sempurna, tetapi Grant Skeldon mengambil satu kesimpulan bahwa temannya ini adalah teman yang betul-betul sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Grant Skeldon melihat temannya ini tidak hanya mau menambahkan sesuatu yang baru saja kepada Grant Skeldon, tetapi temannya ini ingin melihat Grant Skeldon menjadi orang yang baru. Dalam bab yang pertama ini, Grant Skeldon pun juga menuliskan bahwa ketika anak-anak muda atau generasi milenial melakukan kesalahan, itu dikarenakan anak-anak muda ini melihat teman-temannya pun juga melakukan kesalahan yang serupa, sehingga melihat itu adalah sesuatu yang lazim dilakukan. Di sini Grant Skeldon pun juga menuliskan bahwa gereja harusnya hadir untuk memuridkan anak-anak muda ini, menghadirkan perspektif yang baru akan kebenaran, memberikan hikmat yang berasal daripada firman Tuhan, sehingga anak-anak muda ini dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah menurut firman Tuhan. Grant Skeldon menuliskan juga di bab yang pertama ini bahwa selalu ada sosok di balik kesuksesan seorang pemimpin. Demikian juga anak-anak muda pun ketika dirinya berhasil menjadi orang yang berhasil, harus ada sosok yang menolongnya untuk mengarahkan anak muda ini. Harus ada sosok yang dapat memuridkan anak muda ini sehingga dirinya boleh sukses. Dalam hal ini semakin serupa dengan Yesus Kristus dan mengerti kebenaran. Teman-teman sekalian, di bab yang pertama ini Grant Skeldon pun juga menuliskan bahwa orang-orang yang lebih tua atau generasi-generasi yang lebih tua lebih baik tidak terlalu sering mengkritik anak-anak muda atau generasi milenial, karena mereka tidaklah membutuhkan kritik. Mereka membutuhkan orang yang memberikan hidupnya untuk mengarahkan anak muda ini semakin serupa dengan Kristus. Mengarahkan, mendampingi, memimpin anak muda ini sehingga dapat mengerti kebenaran. Membutuhkan orang yang mau memberikan hidupnya untuk memuridkannya. Sehingga Grant Skeldon pun juga mendorong bahwa janganlah terlalu sering mengkritik. Apabila kita mau melihat anak muda atau generasi milenial semakin menjadi lebih baik atau mengalami perubahan di dalam hidupnya, maka investasikanlah hidupmu untuk memuridkan anak muda ini, bukan hanya mengkritik. Dan kalau tidak mau memuridkan, maka tahanlah diri kita untuk tidak mengkritik anak muda ini. Sekian bab 1
dari apa yang saya baca di buku Generasi Penuh Hasrat kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua.